Mas, Anda diminta mengajukan proposal untuk jabatan Menek BUMN. Demikian WA dari seorang yang sangat berpengaruh di negara ini. Dan tanpa menunggu jeda, saya mengetik surat di bawah ini. BUMN Incorporated digagas oleh Bapak Tantri Abeng pada bulan Maret 1998 untuk mengantisipasi banyaknya kenakalan pihak swasta sebagai kesalahan rezim Orde Baru yang lemah kontrol terhadap regulasi karena berbasis sistem otoriter dan sentral komando di tangan pucuk pemimpin tertinggi pemerintahan. Lahirnya BUMN Incorporated adalah antitesa swasta yang kebablasan sebagai sarana dukungan kepentingan penguasa Orde Baru. 21 tahun sudah hingga saat ini negara memperbaiki sistem ekonomi dengan government driven, memperbaiki regulasi dan menjadi operator agen pergerakan ekonomi. Di masyarakat yang semakin dewasa dan tumbuh kembang ekonomi memerlukan terobosan baru, mengingat pandangan dunia 2030 di mana U corporation atau bisnis semakin individualistik, semakin kecil, semakin lincah dan semakin spesifik, membuat organisasi seperti BUMN yang gemuk panjang birokrasinya dalam posisi berbahaya. Contoh departemen store, sudah banyak yang dibunuh dengan perilaku generasi digital. Toko sekarang menjadi kecil-kecil dan spesifik. Tidak bisa global, serba ada lagi. Tidak bisa usaha, harus ada semua. Debenham, H&M, banyak departemen store di dunia yang gulung tikar, rubuh. Perusahaan besar di dunia seperti GE, Alphabet atau Google, Amazon, Alibaba, strateginya tumbuh organisasinya bukan tumbuh organik, tetapi anorganik. Tumbuh anorganik ini artinya tidak ikut cawe-cawe mengelola, tetapi ikut merasakan pertumbuhan laba dan omsetnya. Anorganik itu tumbuhnya dengan akuisisi. Bahkan Temasek Singapura menggunakan strategi yang sama. Maka saya mengusulkan jika saya memegang mandat menjadi Menteri BUMN dengan aset mencapai 7.000 triliun tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun saya akan menjual aset tersebut, setidaknya akan mendapatkan free cash 4.000 triliun. BUMN akan menjadi lincah, besar secara kapital tapi kecil secara organisasi. Saat ini kami sedang menyiapkan aplikasi dashboard digital agar Pak Presiden bisa melihat langsung pergerakan BUMN dari handphone Bapak setiap saat. Kemudian kita akan ubah secara perlahan corporate action BUMN, di mana dari sisi aset yang 3.000 triliun sisa value tadi kita keep selama 5 tahun dan akan meningkat menjadi double, menjadi 6.000 triliun dengan cara bertumbuh anorganik dan memberikan setoran dividen ke negara termasuk pajak di atas 400 triliun per tahunnya. Salah satu alat untuk tumbuh BUMN adalah dengan menjalankan SWF atau Sovereign Wealth Fund. Ini saya mohon khusus waktu untuk pemaparan. Dana hasil penjualan BUMN selama 5 tahun ke depan tersebut kira-kira 4.000 triliun, 30%-nya untuk penguatan BUMN dan 70%-nya bisa negara gunakan untuk mengembangkan infrastruktur lanjutan, juga melakukan pemindahan pusat pemerintahan baru dan keperluan negara lainnya. Ada 800 BUMN dari pucuk hingga cicit akan dikurangi dengan merger kemudian dijual ke pasar modal, sehingga ada 50-an perusahaan gabungan dari 700 BUMN setelah merger dan diakuisisi yang akan melantai di bursa dalam 5 tahun ke depan, hingga hanya ada 4 perusahaan holding yang masih dipegang, yaitu telekomunikasi, perbankan, migas, pertambangan PLN, dan agribisnis. Karena keempatnya merupakan bidang strategis, telekomunikasi atau telco akan menjadi pusat digital layaknya Alibaba hingga Facebook. Mirip, sisa BUMN akan dilepas hingga 100% kepemilikan negara hilang, namun secara bertahap, tidak sekaligus. Setiap naik nilainya lepas 20%, naik lagi lepas lagi 20%, hingga 0, kurang lebih dalam 10 tahun ke depan. 4 holding tadi yang negara masih pegang akan menjadi super holding. Dengan demikian di tahun 2029 BUMN tidak menjadi kementerian, tetapi menjadi BUMNK, badan usaha milik negara khusus, berposisi di bawah departemen terkait. Misalnya bank di bawah Menteri Keuangan, Pertamina dan Tambang PLN di bawah Departemen SDM, telekomunikasi di bawah Kominfo, agribisnis dan industri juga di bawah Kementerian Kementan. Untuk itu saya menyiapkan tim yang akan mengeksekusi pekerjaan ini selama 5 tahun ke depan. Ada 200 profesional yang usianya antara 30 sampai 45 tahun. Pekerjaan ini adalah grand plan 10 tahun, di mana 5 tahun pertama fokus memperbaiki kinerja perusahaan, membangun infrastruktur. Tahap kedua seperti sektor industri dan manufaktur adalah target melengkapi infrastruktur jalanan atau infrastruktur statis yang telah siap. Saya juga mengusulkan agar swasta bisa memproduksi listrik atau power plant, bahkan
tidak perlu dijual ke PLN, bisa jual langsung ke daerah industri atau wilayah kerja listrik atau ke swasta. Swasta juga boleh memproduksi BBM, bahan bakar minyak, dari sumur mereka masing-masing dan menjual langsung ke konsumen sampai ke SPBU swasta. BUMN Keuangan ada misi besar, yaitu menjadi streaming income negara dalam memajaki kapal kargo internasional lewat di seluruh wilayah Indonesia yang dikenakan tarif dalam tanda petik untuk asuransi dan sejenisnya. Untuk itu, dua negara besar yang bisa mengganggu konstelasi akan diajak pihak mereka untuk mendapat jatah 10-20% dalam setoran equity penuh. Jadi Amerika store 20%, Cina store 20%. Ditarget 1 tahun 50 billion dolar atau sekitar 700 triliun rupiah didapat dari usaha memajaki negara-negara yang memanfaatkan kargo internasional di seluruh wilayah Indonesia. Demikian uraian singkat saya, semoga bisa menjadi masukan. Atas perkenan Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf menggunakan WA sebagai ajukan proposal sederhana ini. Matur sembah suwun, MWP. Pak, demikian suara keras menyapa. Bapak ini satu apa dua? Mendengar pernyataan tersebut saya kaget. Loh, Pilpres kan sudah lewat dalam hati saya. Oh, rupanya si supir minta petunjuk arah. Terminal 3 Pak, Garuda. Kata saya segera karena masih tengar-tengar dibangunkan tidur oleh suara pertanyaan supir taksi dalam perjalanan pagi-pagi dapat mimpi menerima panggilan disuruh buat lamaran. Ngimpi toh.